Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mustafa wala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Afifa Channel rahimakumullah, dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan ini kembali kami akan membahas sebuah tema yang berjudul naik level. Rutinitas itu sesuatu yang membosankan. Ya, begitulah keluhan kebanyakan orang. Tapi tunggu dulu, akan banyak hal-hal positif bila kita mau sabar mengulang-ulang sebuah rutinitas. Setidaknya pandanglah sebuah rutinitas itu sebagai proses latihan. Lalu apa manfaatnya sebuah latihan untuk pengembangan diri kita? Oke, teman-teman sekalian, Daniel Coyle pernah berkata bahwa latihan tidak menghasilkan kesempurnaan. Latihan menghasilkan myelin, dan myelin inilah yang menghasilkan kesempurnaan. Oke, jadi gini ya. Di dalam otak kita terdapat lebih dari 12 hingga 15 juta sel saraf atau neuron. Nah, sel saraf tersebut sangat kecil yang terdiri atas inti sel, tubuh sel, dendrit, akson, dan juga myelin ini tadi. Dan Masya Allah tabarakallah, ketika kita sedang berpikir, neuron-neuron itu saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Melalui dendrit dan akson tersebut, neuron bisa membentuk sinapsis. Nah, ketika otak kita sering digunakan untuk berpikir berkali-kali, muncullah si myelin ini. Akson yang saling terhubung itu lalu dibungkus dan diperkuat oleh myelin. Proses ini disebut dengan myelinisasi. Ini seperti kabel listrik yang kita bungkus dengan selotip. Semakin sering kita mengulang proses berpikir, maka pembungkusan itu semakin kuat juga. Sehingga otak kita akan lebih mudah dalam mengingat banyak hal. Maka jangan meremehkan sebuah rutinitas, pengulangan, dan juga latihan. Sebab efek dahsyat lainnya dari sebuah pengulangan atau latihan ini yakni terbentuklah sebuah kemahiran. Itu artinya teman-teman, bakat saja tidak cukup. Tetap saja perlu latihan yang mendalam dan berulang-ulang. Jadi pengulangan ini memang secara amalia, tindakan, action. Dari sinilah kemudian kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita sebagai makhluk yang bisa berkembang dengan sangat dahsyat. Jadi sekali lagi, anggaplah rutinitas itu sebagai proses latihan. Sebuah rutinitas yang awalnya tampak tak menghasilkan, namun pada akhirnya manfaatnya pun sangat terasa. Teman-teman tahu Bruce Lee kan? Nih, Bruce Lee pernah mengatakan, "Aku tidak takut kepada orang yang berlatih 10.000 dengan tendangan sekali. Tetapi aku takut kepada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali." Masya Allah ya. Ingat, ketika kita menghendaki tercapainya sebuah impian, tentu kita harus menjadi pribadi yang layak untuk mendapatkannya. Maka proses pengulangan inilah yang menjadi pemantasan diri kita. Karena di saat itulah proses mental kita juga dilatih teman-teman, diuji, dan seberapa sabar sih kita mau menjalaninya. Pada tahap inilah banyak orang-orang gugur dan tidak pernah mencapai impian yang mereka angankan sendiri. Proses memang sangatlah berat, terlebih untuk mampu terus berjuang dan berlatih terus-menerus. Disitulah kualitas diri kita terbentuk. Kita bisa menyebutnya sebagai proses naik level. Kita menjadi pribadi yang berkembang dan bernilai lebih mahal dari sebelumnya. Sebagai penutup, semakin sering kita berlatih, kita akan hafal caranya, sekaligus tahu nih di mana letak kesalahannya. Tiap berganti hari, kita bisa cepat mengerjakan latihan dengan cara lama dan mencoba cara-cara baru agar lebih efektif. Nah, sekarang giliran kamu.
Setelah menentukan impian, menulis goal setting, tentukan target dan latihan apa saja yang harus dijalani. Jangan lupa ya, Al-Quran Surah Ar-Rod ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya apa-apa yang ada pada diri mereka. Selamat berjuang. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata karena yang benar itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi selaku hamba yang lemah serta gangguan dari syaitan la'natullah alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.